Shalom, puji Tuhan, saudara sekalian, kita bertemu lagi dalam Inspirasi Pagi. Saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini akan diperbaharui kekuatannya, kita akan berhasil bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa mengucap syukur. Bapa, di dalam nama Yesus kami ingin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami dan menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Kami percaya ketika kami mempertaruhkan hidup kami hanya kepada Tuhan, maka hidup kami tidak akan sia-sia. Kami akan berhasil bersama dengan Tuhan. Maka sepanjang hari ini kami akan mengalami keadaan yang baik. Kuasa Tuhan boleh menjamah, menguatkan kami, memberi kepada kami kekuatan yang baru. Terima kasih Bapak, jamah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biar yang disampaikannya semuanya berasal dari Tuhan saja, yang berasal dari Tuhan akan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami sungguh mengucap syukur, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Percaya pada Tuhan. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Saudara, ayat yang kelima dengan ayat yang keenam itu bicara orang terkutuk. Kemudian ayat yang ketujuh dan kedelapan bicara orang yang mendapatkan berkat. Dikatakan di sini ciri-ciri orang terkutuk adalah tidak percaya kepada Allah. Yang kedua, mengandalkan kekuatan sendiri. Dan yang ketiga adalah hati atau rohnya itu menjauh daripada Tuhan. Yeremia menulis firman Tuhan ini adalah ditujukan kepada orang-orang Yehuda. Orang-orang Yehuda adalah orang-orang yang percaya kepada Allah Israel. Tapi kenapa Yeremia mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang terkutuk karena tidak percaya kepada Allah? Rupanya ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dan roh kita jauh daripada Tuhan, maka kita ini seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Dan memang benar pada saat itu orang Yehuda itu karena mereka mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Allah, akhirnya mereka harus mengalami pembuangan di Babel. Kalau saya sebut saudara ateis adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kira-kira saudara marah nggak? Pasti saudara marah, karena saudara adalah orang Kristen. Tetapi saya dulu pernah belajar teologi dan dosen saya pernah mengajarkan bahwa ateis itu ternyata ada dua macam. Yang pertama, itu adalah ateis secara teoritis. Ateis secara teoritis adalah menyangkal adanya Allah berdasarkan argumentasi rasional. Jadi orang dikatakan ateis, dia akan menyangkal adanya Tuhan dengan berbagai macam teori, argumentasi, pokoknya Allah tidak ada. Itu adalah orang ateis secara teoritis. Tetapi ateis yang kedua itu adalah ateis praktis. Ateis praktis adalah menyangkal adanya Allah dalam praktek perbuatan hidup mereka. Mereka hidup seolah-olah tidak ada Allah. Allah ada, tapi mereka hidup seolah-olah Allah tidak ada. Artinya, mereka mengandalkan kekuatannya sendiri, memang dan rohnya itu jauh daripada Tuhan. Mereka hanya berjalan sesuai dengan keinginan sendiri. Mereka berbuat sesuka hati. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya akan keajaiban Tuhan, akan perbuatan Allah yang besar. Dan mereka seringkali dalam kehidupan ini menjadi stres, menjadi bimbang, menjadi ragu, menjadi jatuh. Dan mereka tidak bisa berbuat sesuatu hal yang baik dalam kehidupan ini. Saudara sekalian, itulah ciri-ciri orang yang terkutuk. Kalau saya katakan saudara tadi ateis, tentunya saudara tidak mau dikatakan ateis. Oleh karena itu, saudara, mari kita belajar bagaimana kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Nah, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan yang diberkati adalah yang pertama adalah orang itu tentunya mengandalkan Tuhan. Yang kedua itu menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka kita ini akan menjadi orang-orang yang berhasil bersama dengan Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Allah akan menolong kita, kita terus menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka Allah pasti akan memberkati kita. Memberi kepada kita kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Sepanjang hari ini, saya percaya beban saudara seperti apa kesulitan saudara saat ini, persoalan saudara. Percaya ketika kita mengandalkan Tuhan,
menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Di dalam Alkitab, Musa dalam Keluaran 3 ayat yang kelima, dia bertemu dengan Allah di semak api yang terbakar. Dan dikatakan ketika bertemu dengan Tuhan, Allah berkata begini, jangan dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ini seperti kalimat biasa, saudara sekalian, tapi ketika Allah berkata bahwa tanggalkan kasutmu, karena tempat di mana engkau berdiri adalah tempat yang kudus, itu berbicara begini loh, saudara sekalian, bahwa kasut itu melambangkan apa pengalaman hidup kita. Kasut atau sepatu kita, ketika kita melangkah dalam kehidupan ini, itu adalah sebuah perjalanan hidup kita. Jadi Tuhan ingin sampaikan kepada Musa, jangan andalkan perjalanan hidupmu, jangan andalkan pengalaman hidupmu, tetapi dimanapun engkau berada, andalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Seringkali kita sering berkata begini kan, oh menurut pengalaman saya, menurut apa yang saya alami dulu seperti ini. Saudara sekalian, tidak bisa sama. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita tetap akan mengalami hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, mari kita seperti Musa, kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Musa dipilih oleh Allah untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir dan membawa orang Israel yang jumlahnya pada saat itu kira-kira 2 juta orang untuk masuk ke tanah Kanaan. Wow, itu adalah pekerjaan yang sangat luar biasa. Dan itu bisa dilakukan oleh Musa karena dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan yang kedua, saudara sekalian, Yosua. Yosua adalah bujangnya Musa. Yosua adalah ajudannya Musa, saudara sekalian. Dan pada saat Yosua menghentikan Musa, itu Yosua masih sangat muda. Dan Tuhan berkata kepada Yosua begini dalam Yosua 1 ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ketika Yosua masih muda, ditinggalkan baru saja ditinggalkan oleh Musa, Tuhan berkata kepada Yosua, kalau engkau ingin berhasil atau beruntung, maka renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Maka hidupmu akan berhasil. Dan Yosua mempraktekkan itu di dalam kehidupannya. Dia berperang, saudara sekalian, dan memenangkan setiap peperangan yang ada. Bahkan di akhir hidupnya, dia berikrar kepada Tuhan. Dia katakan kepada orang Israel supaya semuanya boleh beribadah kepada Tuhan. Dia katakan walaupun semuanya tidak beribadah kepada Tuhan, di dalam Yosua 24 ayat 15, dia berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Tetapkan hatimu saat ini bahwa engkau dan sisi keluargamu tetap akan beribadah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka engkau dan sisi keluargamu akan menjadi orang-orang yang berhasil bersama dengan Tuhan. Di dalam kisah selanjutnya, saudara, Daud adalah orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia adalah orang yang selalu menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan ketika pada satu waktu Daud sedang berperang dengan orang Amalek, dan ketika orang Amalek menyerang kota Siklak dan membawa semua orang yang ada di kota Siklak itu, termasuk pada saat itu adalah istrinya Daud, dan semua penduduk yang perempuan dan anak-anak dibawa oleh orang Amalek. Wah, Daud merasa sangat kecewa, sangat sedih waktu itu. Bahkan dikatakan ketika sampai di kota Siklak, kota itu sudah terbakar dan mereka melihat bahwa istri dan anak-anaknya semuanya sudah ditawan, maka menangislah Daud. Dia menangis bersama dengan seluruh rakyat yang ada saat itu, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Sesudah menangis, saudara sekalian, rakyat semuanya marah kepada Daud dan mau melemparkan batu kepada Daud. Pada saat itu mereka sangat marah kepada Daud. Bayangkan Daud sedang dalam keadaan yang kesulitan, bahkan istrinya dan anak-anaknya semua ditawan oleh orang Amalek, dan juga rakyat marah kepada Daud. Bahkan mau dilempar batu Daud. Dan pada saat terjepit seperti itu, dan Daud tetap mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Wah, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ketika saudara tertekan dalam kehidupan ini, ketika saudara punya masalah,
Ketika saudara punya persoalan, apakah saudara mau berkata seperti Daud, bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan? Maka kita semua akan menjadi orang-orang yang berhasil. Bahkan anaknya Daud, Salomo adalah seorang raja yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang yang memiliki segala sesuatunya, harta, segala kekayaan dia miliki, saudara sekalian. Tapi dia berkata dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6, berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Salomo tadi saya katakan adalah seorang raja. Dari lahir dia sudah anak raja, dan dia menjadi raja. Kemewahan adalah bagian dalam kehidupannya, tetapi dalam kehidupannya dia berkata bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya Salomo selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya dan tetap bersandar kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kalau kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini dan juga menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, sepanjang hari ini saya percaya kita hidup dalam berkat dan kebaikan Tuhan saja. Mungkin saudara punya persoalan, mungkin saudara punya masalah, mungkin saudara punya beban pada hari ini. Ayo kita taruh dalam tangan Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Allah. Kita percaya menjadi orang-orang yang senantiasa hidup di dalam segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Mari kita mulai hari ini dengan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami ingin seperti Musa, kami ingin seperti Yosua, kami ingin seperti Daud, dan juga ingin seperti Salomo. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Mereka adalah orang-orang yang mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan. Dan ketika mereka mengandalkan kepada Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang berhasil bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu sepanjang hari ini kami ingin mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, kami menjadi orang-orang yang diberkati. Kami akan menjadi orang-orang yang berhasil bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, biar kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kami dan kebaikan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali.